Salve saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya, Pastor Posinus Gulo WC. Pada kesempatan ini saya mau membahas satu topik berkaitan dengan perselingkuhan. Berdasarkan pertanyaan dari seorang umat yang berinisial YT. Pertanyaannya begini. Pastor Posinus, selamat siang. Pastor, saya sedang menghadapi konflik dengan suami. Kami sudah membangun hidup rumah tangga selama 4 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak. Kami menikah beda agama. Saya dibaptis Katolik, sedangkan suami beragama Buddha. Sebelum kami menikah, kami menjalin relasi pacaran selama 3 tahun. Seminggu yang lalu, saya berkonsultasi kepada pastor paroki karena suami selingkuh hingga punya 1 anak dari perempuan selingkuhannya. Namun saya merasa bahwa suami tidak mendengarkan apa yang disarankan pastor paroki. Dia tampaknya tidak mau berubah. Bahkan dia merasa tidak salah sama sekali. Dia yang selingkuh, tetapi saya yang disalahkan. Saya perhatikan dia tetap tekan saya dan fokus kepada selingkuhannya. Dia diam-diam menelepon selingkuhannya dan terus membohongi saya. Suami meminta jika saya terus mempertahankan perkawinan dengannya, maka saya harus menerima perempuan selingkuhannya itu. Ini artinya dia hidup di 2 kaki. Dia meminta pula agar saya menerima anak hasil selingkuhannya, yakni seorang anak laki-laki yang namanya mirip dengan nama kedua anak kami. Pastor, saya sudah tidak tahu lagi harus bicara dan berbuat apa kepada suami. Saya tahu bahwa dalam agama Katolik tidak ada perceraian. Saya juga selama 4 tahun ini berjuang mempertahankan perkawinan dengan segala rasa sedih, kecewa, sakit hati, dan mental saya yang terus dihantam. Akan tetapi, saya tidak bisa bertahan jika syarat dari suami saya, yaitu saya harus menerima perempuan selingkuhannya dan juga anak dari selingkuhannya itu. Sebab suami saya bilang kalau itu sudah takdir dari Tuhan. Oleh karena saya meminta suami meninggalkan selingkuhannya, dia menyebut saya sebagai wanita tidak punya hati dan tidak punya perasaan, bahkan egois, yang merebut hak anak dan tidak menjaga perasaan sesama wanita. Bahkan saya disebut juga sebagai manusia yang berani melawan takdir Tuhan. Suami meyakini bahwa dengan kehamilan hingga melahirkan anak baginya, perempuan selingkuhannya itu merupakan takdir dari Tuhan. Pastor, apa yang mesti saya lakukan? Terima kasih dari Ibu YT. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana jawaban saya terhadap pertanyaan dari saudari kita atau Ibu YT ini? Marilah kita ikuti. Ibu YT yang baik, saya bisa merasakan betapa sedihnya ibu mengalami perselingkuhan suami. Saya doakan Ibu YT agar Tuhan menganugerahkan kesabaran, kekuatan, dan kerendahan hati untuk memaafkan suami. Selain itu, saya doakan suami agar menyadari dan bertobat dari perselingkuhannya. Sebab tindakan perselingkuhan merupakan kesalahan dan dosa sehingga tidak dapat dibenarkan dengan alibi takdir dari Tuhan. Dan apapun alibinya, tidak bisa dibenarkan perselingkuhan itu. Saya perlu jujur mengatakan bahwa
Kasus konflik keluarga seperti ini ternyata ada banyak. Dan rata-rata penyebab utama konflik tersebut adalah perselingkuhan. Ada beberapa hal yang saya amati sebagai pemicu terjadinya perselingkuhan, antara lain. Pertama, komunikasi yang buruk. Sebenarnya sebelum menikah sudah ada indikasi bahwa keduanya kurang baik dalam berkomunikasi. Namun, indikasi ini diabaikan oleh pasangan atau salah seorang di antaranya. Akhirnya, setelah menikah, kecenderungan itu menjadi lebih dominan. Akibatnya, salah satu atau dua-duanya tidak nyaman di rumah, bahkan tidak nyaman lagi melakukan hubungan seksual kepada pasangannya. Fatalnya, mereka tidak mencari solusi, tapi malah mencari yang lain, selingkuh. Kedua, saling menyalahkan dan tidak justru saling atau salah satu introspeksi diri. Dalam kasus ini saja, mohon maaf, Ibu YT hanya berusaha melihat kesalahan suami, tapi tidak mencoba melihat diri sendiri mengapa suami bisa selingkuh dengan wanita lain. Ibu YT semestinya memeriksa diri sendiri. Apa yang terjadi dan sikap apa yang Anda lakukan sehingga suami yang mau menikahi Anda kemudian berbalik arah dan mencintai wanita yang lain. Umumnya, jika antar pasutri terjadi relasi harmonis, saling memahami, saling merendahkan diri, akan nyaman, setia, dan betah di rumah, dan juga kepada pasangannya. Dalam kisah di atas, Anda berdua sebelum menikah menjalin relasi pacaran selama 3 tahun. Artinya, seharusnya Anda saling mencintai, sehingga mau menjalin relasi pacaran, bahkan memutuskan untuk menikah. Pertanyaannya, apakah benar kalian berdua saling mencintai pada saat pacaran dan hingga menjadi suami istri? Apa yang membuat Anda mencintai suami Anda itu pada masa pacaran? Dan apa kira-kira penyebab lunturnya cinta suami kepada Anda setelah menikah? Ketiga, tidak sabar. Dalam banyak kasus, ada beberapa suami atau istri, bahkan keduanya, maunya perubahan harus terjadi secara instan, sekejap. Mereka tidak mau menunggu lama. Tidak hanya itu, pihak yang merasa tidak selingkuh, tidak bersalah, menuntut pihak yang selingkuh untuk segera bertobat. Padahal, jika terjadi perselingkuhan, tidaklah dipicu oleh satu pihak, bisa dipicu oleh berbagai situasi dan bisa saja oleh pihak yang tidak selingkuh. Dalam beberapa kasus, saya hadapi mentalitas ini. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, ternyata motif di balik tidak sabar itu sebenarnya adalah keinginan bercerai. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Maka perlu melihat dalam diri sendiri. Perlu jujur pada diri sendiri. Ternyata mereka tidak sanggup mewujudkan janji nikah di depan Tuhan. Mencintai dan setia kepada pasangan dalam untung dan malang, waktu sakit dan sehat, atau dalam segala kondisi kehidupan. Keempat, terjadi perselingkuhan karena didukung oleh situasi dan lingkungan pekerjaan dan pertemanan. Misalnya, ada yang selingkuh dengan karyawan atau karyawatinya. Ada juga yang selingkuh dengan teman sekantor. Terjadinya perselingkuhan misalnya diawali dengan memberi perhatian, kadang jalan bersama, kirim WA, ya, sapa, ya, rajin sekali menyapa, dan bahkan karena curhat
kepada teman sekantornya tentang relasi dan keluarganya. Apalagi jika yang dicurhati itu adalah konflik-konflik dengan pasangannya sendiri. Ada juga yang jatuh dalam dosa perselingkuhan karena di lingkungan pekerjaan bertemu kembali dengan orang yang pernah dekat semasa sekolah atau semasa kuliah di suatu perguruan tinggi. Bisa juga orang dekat itu adalah mantan pacar. Apakah situasi dan lingkungan ini yang dialami oleh suami Anda? Nah, ini perlu diperhatikan oleh Ibu YT. Lalu, apa yang perlu Ibu YT lakukan? Yang perlu dilakukan yang pertama, Ibu YT perlu menyadari apa akar permasalahan keluarga Anda sehingga suami jatuh ke dalam perselingkuhan. Apakah ada masalah komunikasi yang kurang baik? Apakah ada kecenderungan saling menyalahkan atau salah seorang hanya menyalahkan orang lain? Apakah ada kecenderungan suka mengungkit kesalahan suami? Jika ada masalah di sini, maka perlu Ibu YT berani untuk memulai introspeksi diri dan mengubah cara berkomunikasi dan menghadapi suami. Dalam kasus ini, sangat baik jika kita merenungkan nasihat Paus Fransiskus dalam anjuran apostolik Amoris Laetitia yang mengatakan bahwa janganlah kita buru-buru mengambil kesimpulan setiap muncul masalah keluarga dengan keputusan hanya semata-mata sisi ajaran doktrinal. Kita juga jangan sampai menuntut pihak yang kita anggap salah melakukan perubahan total. Ini keinginan yang tidak wajar dan tidak sabar mengikuti proses penyelesaian masalah tahap demi tahap. Amoris Laetitia ya nomor 2. Pasutri Katolik diharapkan terbiasa sabar dalam proses penyelesaian masalah. Kedua, mempertahankan perkawinan. Jadi ini hal kedua yang perlu dilakukan. Seraya mengoreksi diri sendiri, Ibu YT perlu berjuang tanpa henti mempertahankan ikatan perkawinan dalam untung dan malang, waktu sakit dan sehat, atau dalam segala kondisi kehidupan. Hal ini sejalan dengan ajakan Paus Fransiskus. Keluarga-keluarga Kristiani dipanggil menghargai anugerah perkawinan dan keluarga, dan untuk bertekun dalam cinta kasih yang diperkuat oleh nilai-nilai kemurahan hati, komitmen, kesetiaan, dan kesabaran. Hal ini bisa kita baca di dalam Amoris Laetitia nomor 5. Hal yang ketiga yang perlu dilakukan adalah berani rendah hati untuk memaafkan suami. Begitu juga suami berani memaafkan istri. Jika suatu saat suami Anda mau meninggalkan perempuan selingkuhannya, maka Ibu YT perlu dengan rendah hati menerima dia kembali. Gereja Katolik melalui kitab hukum kanonik, Kanon 1152, paragraf pertama menegaskan begini. Sangat dianjurkan agar pasangan tergerak oleh cinta kasih Kristiani dan prihatin akan kebaikan keluarga, tidak menolak mengampuni pihak yang berzinah, dan tidak memutus kehidupan keluarga. Sebenarnya masih ada lanjutan dari Kanon 1152 paragraf pertama ini. Nanti Anda silakan membaca teks lengkapnya. Jika ini terjadi, maka silahkan kalian berdua membicarakan bagaimana menghidupi anak hasil perselingkuhan itu. Apakah ikut ibunya atau ikut suami Anda? Keempat, perlu menyelidiki informasi akurat. Dalam kasus ini,
suami sudah punya anak dari perempuan selingkuhannya. Padahal usia perkawinan kalian baru 4 tahun. Itu artinya sudah cukup lama suami Anda menjalin relasi dengan perempuan itu. Ibu YT perlu mencari informasi akurat apakah suami sudah punya relasi dengan perempuan selingkuhannya itu sebelum menikah, atau kapan kira-kira mereka mulai menjalin relasi hingga melakukan tindakan terlarang, ya, melakukan perselingkuhan dan juga persetubuhan hingga melahirkan seorang anak. Informasi akurat ini nantinya perlu Anda ceritakan kepada pastor paroki. Sebab informasi ini sangat berguna untuk tindakan selanjutnya. Kelima, jika suami terus selingkuh dan tidak berubah, tapi Anda sebagai seorang istri harus berjuang berubah dan tidak boleh berinisiatif bercerai, apalagi Anda seorang Katolik, maka dapat menempuh tahapan kanonik, yakni mengajukan izin pisah ranjang kepada ordinaris wilayah, yaitu kepada Bapak Uskup, atau kepada Romo Vikaris Jenderal, atau kepada Romo Vikaris Episkopal Teritorial. Salah seorang di antara mereka ini mesti memberikan izin itu. Pisah ranjang itu hanya selama 6 bulan. Dan Anda tetap punya ikatan perkawinan dengan suami sah Anda. Di beberapa keuskupan, izin itu diserahkan kepada tribunal keuskupan. Mengapa? Karena nanti hakim tribunal bersama tim menyelidiki apakah benar terjadi perselingkuhan itu. Karena perselingkuhan harus juga dibuktikan, gitu ya. Lalu juga harus melihat dampaknya. Dan yang lebih penting adalah juga nanti tribunal atau orang-orang tertentu bisa juga membantu ya keluarga yang sedang dilanda masalah konflik perselingkuhan, sehingga nanti ya tahap demi tahap bisa ditempuh cara-cara yang baik, yang bijaksana. Mana tahu dengan cara-cara itu terjadi rekonsiliasi di antara mereka yang sedang mengalami konflik antara suami dan istri. Tujuan dari pisah ranjang ini adalah agar masing-masing punya waktu merenungkan perkawinan mereka. Bagaimana relasi mereka di dalam ikatan perkawinan? Apa yang terjadi? Mengapa terjadi perselingkuhan? Sebenarnya apa pemicunya? Lalu nanti bagaimana supaya mereka juga melakukan introspeksi diri dan mau berubah. Sesudah perpisahan sementara itu selama 6 bulan, hendaklah suami istri kembali hidup bersama. Sebenarnya Anda nanti juga bisa membaca ya 1 Korintus bab 7 ayat 5 sampai 6. Jika perselingkuhan semakin parah, maka Ibu YT perlu memberitahu pastor paroki agar mencari bersama-sama solusi lain. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum saya mengakhiri jawaban saya ajak Ibu YT dan para pendengar agar merenungkan nasihat Monsinyur Robertus Rubiatmoko dalam bukunya Perkawinan Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik, diterbitkan pada tahun 2011 oleh penerbit Canisius. Beliau mengatakan, perpisahan suami istri mengandung banyak bahaya. Dari sana mudah timbul banyak kesulitan yang berat seperti kebencian, permusuhan, perzinahan karena tidak tahan bertarak, pendidikan anak yang terbengkelai, dan anak-anak broken home. Maka perpisahan tempat tinggal, meja makan, dan ranjang haruslah merupakan alternatif terakhir yang hanya boleh diambil dalam keadaan terpaksa, meskipun pihak yang tak bersalah tetap berhak untuk memisahkan diri. Hal ini bisa kita baca ya di dalam halaman
179 di dalam buku Monsinyur Rubiat Moko. Saudara-saudariku yang terkasih dan terutama Ibu YT yang diberkati Tuhan. Demikian tanggapan dan jawaban saya terhadap kasus ini, terhadap pertanyaan yang ditanyakan oleh Ibu YT. Tuhan memberkati. Amin.